Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Arya Penangsang bagian ketiga. Dalam episode Usaha Pembunuhan Adipati Adiwijaya oleh prajurit Sureng, pasukan khusus Jipang Panolan. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kedatangan pemuda dusun yang konon diutus oleh Ratu Kalinyamat tersebut benar-benar menggemparkan sisi Kadipaten Pajang. Secepatnya, Adipati Adiwijaya menyuruh pemuda itu untuk menghadap. Adipati Adiwijaya menemui sang pemuda secara pribadi dengan hanya ditemani oleh Nimas Sekaring Kedaton, Ki Mas Maja, Ki Mas Wila, dan Ki Wuragil. Dari penuturan pemuda dusun tersebut, taulah Adipati Adiwijaya dan seluruh yang hadir di situ bahwasanya Ratu Kalinyamat masih diberikan umur panjang. Menurut sang pemuda, Ratu Kalinyamat, dia ketemukan tengah tersangkut di sebuah batang pohon besar. Tubuh Ratu Kalinyamat dia ketemukan tengah tersangkut di sebuah batang pohon besar yang kebetulan tumbuh di dasar tebing. Dalam kondisi terluka yang teramat parah, Ratu Kalinyamat ternyata masih hidup. Sangat beruntung sekali Ratu Kalinyamat, karena saat terjatuh dari atas tebing, tubuhnya tidak sempat terbentur bebatuan cadas. Dan lebih beruntung lagi karena tubuhnya menimpa sebatang dahan pohon raksasa yang tumbuhnya kebetulan memang miring. Sungguh suatu keajaiban yang tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Sang pemuda yang kebetulan tengah mencari madu hutan tanpa sengaja mendapati sosok tubuh seorang wanita yang penuh luka dan darah di sana-sini, tengah tersangkut di sebuah batang pohon. Menitik dari pakaian yang dikenakan, jelas sosok ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Mendapati sosok itu masih hidup dan tengah sekarat, segera saja sang pemuda melupakan tujuannya semula yang hendak mencari madu ke hutan. Dia segera membopong tubuh tersebut dan membawanya pulang ke desa. Pekel atau kepala desa yang mendapat laporan tentang penemuan sosok tubuh wanita dari sang pemuda segera datang ke rumah sang pemuda untuk melihatnya sendiri. Sang pekel kaget melihat tagan kebesaran Demak Bintoro melekat pada tubuh wanita yang terluka parah tersebut. Segera saja sang pekel memerintahkan ahli pengobatan yang tinggal di desa tersebut untuk segera memberikan pertolongan secepatnya. Beberapa tulang yang cedera dikembalikan lagi posisinya. Dalam pengobatan Jawa dikenal dengan ilmu sangkal putung, yaitu pengobatan khusus tulang yang mampu mengembalikan posisi cedera tulang akibat benturan keras. Sampai sekarang, masyarakat Jawa yang tengah mengalami cedera akibat kecelakaan masih banyak yang meminta bantuan ahli sangkal putung. Dan pada kenyataannya memang sangat mujarab. Banyak penderita yang tertolong walaupun tidak harus mendatangi rumah sakit. Luka-luka luar maupun luka-luka dalam perlahan dengan pasti berangsur-angsur sembuh berkat ramuan yang diracik dari berbagai tanaman. Dan 1 minggu kemudian, sosok wanita yang tak lain adalah Ratu Kalinyamat tersebut baru bisa diajak bicara. Dan terkejutlah seisi penghuni desa, tak terkecuali sang pekel, mendapati pengakuan dari wanita tersebut bahwasanya dirinya tak lain adalah Ratu Kalinyamat, permaisuri Sultan Demak V yang kini telah tewas akibat terbunuh oleh pasukan Jipang Panolan. 1 bulan kemudian, Ratu Kalinyamat telah mampu bangkit dari ranjang walau masih tertati-tati akibat cedera tulang yang dialaminya masih belum sembuh total. Pada masa itu, interaksi antar penduduk satu desa dengan desa lainnya
sangat-sangat terbatas. Di samping kebutuhan ekonomi mereka telah tercukupi dari hasil pertanian olahan sendiri, medan dan jalan-jalan penghubung antar daerah masih sulit dan terjal. Apalagi desa di mana Ratu Kalinyamat tertolong, termasuk desa yang di lereng pegunungan. Maka bisa dibayangkan betapa terisolirnya letak desa tersebut. Bagi para penduduk desa, adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka telah menolong seorang permaisuri Sultan Demak. Dan kepada pemuda yang dulu menemukan tubuh Ratu Kalinyamat, pada mula pertama, sang ratu menjanjikan sebuah jabatan di pemerintahan. Sang pemuda lantas diutus oleh Ratu Kalinyamat menyampaikan kabar keselamatannya kepada Pajang dengan dibekali beberapa lembar rontal yang telah ditulisi pesan pribadi dari sang ratu. Dan setelah diwanti-wanti agar berhati-hati di jalan, karena ini adalah tugas yang cukup rahasia dan sangat berbahaya jika sampai diketahui oleh mata-mata Jipang. Maka berangkatlah sang pemuda ke Pajang. Adipati Adiwijaya terkejut. Adipati Adiwijaya berikut sang permaisuri Nimas Sekaring Kedaton benar-benar bersyukur kepada Hyang Widi mendengar kabar yang dibawa oleh sang pemuda yang kini tengah ada di hadapan mereka. Bahkan saking gembiranya, Nimas Sekaring Kedaton meneteskan air mata bahagia. Segera Adipati Adiwijaya membaca surat dari kakak iparnya yang diserahkan oleh sang pemuda. Nampak sang adipati mengerutkan dahi setelah membaca isi surat dari Ratu Kalinyamat. Di sana tertulis bahwasanya sang ratu meminta kepada Adipati Adiwijaya supaya mengirimkan beberapa prajurit pilihan untuk mengantarkannya pulang ke Jepara. Para prajurit harus ngamur lampah alias menyamar sebagai orang kebanyakan. Tidak hanya prajurit, sang ratu juga meminta agar dikirimkannya pula beberapa seorang pelayan wanita. Tujuan sang ratu ke Jepara adalah menuju sebuah gua rahasia yang tidak ada seorang pun mengetahui letak gua tersebut kecuali sang ratu sendiri dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat. Di sana, selain menyembunyikan diri, Ratu Kalinyamat juga bertekad akan melakukan tapa wuda atau tapa wudo atau tapa telanjang. Ratu Kalinyamat tidak akan mengenakan selembar pakaian pun selama Arya Panangsang belum mati terbunuh. Selain itu, Ratu Kalinyamat secara khusus meminta agar Adipati Adiwijaya memberikan ganjaran atau anugerah berupa uang yang sepantasnya kepada para penduduk desa yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya, dan khusus kepada pemuda yang telah menemukan tubuhnya ketika terluka parah. Ratu Kalinyamat memohon agar pemuda tersebut bisa diberikan kedudukan yang pantas di jajaran pemerintahan Kadipaten Pajang. Membaca permintaan yang kedua dan ketiga dari Ratu Kalinyamat, bagi sang adipati tidak menjadi masalah untuk memenuhinya. Namun, membaca permintaan yang pertama, di mana sang ratu hendak berniat menuju Jepara, membuat Adipati Adiwijaya merasa berberat hati. Adipati Adiwijaya memutuskan agar sang pemuda untuk sementara mundur dahulu dari hadapan beliau. Dia diutus agar segera beristirahat untuk sementara waktu. Beliau sendiri hendak membahas isi surat Ratu Kalinyamat dengan Nimas Sekaring Kedaton, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Urakil secara pribadi. Sang pemuda diantar beberapa prajurit pengawal Adipati menuju tempat peristirahatan yang telah disediakan baginya. Tapa telanjang Ratu Kalinyamat. Jepara kini telah dikuasai oleh Jipang Panolan. Bila Ratu Kalinyamat nekat kembali ke Jepara,
Itu sama saja dengan ulo marani gebuk atau mencari mati. Begitulah Adipati Adiwijaya berpendapat. Namun, Nima Sekar Kedaton malah berpendapat lain. Saat ini, malahan tempat yang dirasa paling aman bagi kakak kandungnya memang hanyalah wilayah Jepara. Karena walaupun Jepara memang telah dikuasai Jipang Panolan, namun Ratu Kalinyamat bagaimanapun juga telah hafal setiap jengkal tanah Jepara. Bahkan Nima Sekar Kedaton dulu pernah mendengar bahwa kakak kandungnya memang memiliki tempat rahasia yang khusus, tempat yang kerap kali ia pergunakan untuk menyepi dan bertapa. Hanya Ratu Kalinyamat dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat saja, yang tahu di mana letak tempat tersebut. Para prajurit Jepara pun tidak seorang pun yang mengetahuinya. Konon, letaknya berada di sekitar Gunung Danaraja. Mungkin, jika benar, Ratu Kalinyamat berniat menyembunyikan diri di sana, pihak Jipang dapat dipastikan tidak akan bisa menemukannya. Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Wurakil condong menyetujui pendapat Nima Sekar Kedaton. Apa yang telah diputuskan oleh Ratu Kalinyamat tentunya memang sudah dipertimbangkan secara masak. Mungkin selain beliau berniat untuk menyembunyikan diri di tempat yang paling aman menurut beliau, diam-diam sang ratu juga bisa mengkoordinasi kekuatan dari para pendukungnya yang masih ada di sana. Siapa saja mereka? Tentunya hanya Ratu Kalinyamat yang tahu. Ratu Kalinyamat lebih bisa berbuat sesuatu di Jepara daripada jika sang ratu memilih bersembunyi di Pajang. Begitu menurut pendapat Ki Mas Manca. Setelah berunding cukup lama, pada akhirnya Adipati Adiwijaya memutuskan memenuhi semua permintaan Ratu Kalinyamat. Dikirimkannya 20 prajurit khusus pilihan dengan menyamar sebagai rombongan penari keliling, dengan membawa seperangkat gamelan sebagai bagian dari aksi penyamaran, ditambah 5 orang pelayan wanita yang menyamar sebagai para penarinya. Maka di hari yang telah ditentukan, berangkatlah mereka. Di setiap tempat, mereka sengaja menggelar pertunjukan. Hal ini demi untuk mengelabui para mata-mata Jipang, sekiranya keberadaan mereka tengah menjadi perhatian mereka. Dan pada akhirnya, sampai juga mereka di desa di mana Ratu Kalinyamat tengah menyembunyikan diri. Ratu Kalinyamat lantas ikut rombongan Pajang tersebut dan meninggalkan desa di mana selama ini sang ratu telah dirawat untuk menuju ke Jepara. Dalam perjalanan ke Jepara, rombongan tersebut kerap menggelar pertunjukan. Namun, sang ratu sengaja tidak tampil ke muka umum. Hingga pada akhirnya, rombongan ini selamat sampai ke Gunung Danaraja. Ratu Kalinyamat dan rombongan segera menuju gua rahasia yang selama ini sangat dirahasiakan oleh sang ratu. 20 prajurit pilihan Pajang bertugas menjaga keselamatan sang ratu, sedangkan 5 orang pelayan wanita bertugas melayani kebutuhan sang ratu. Sedangkan Ratu Kalinyamat sendiri segera memilih tempat yang tepat, tempat yang tersembunyi dan agak gelap. Dan setelah tempat tersebut dibersihkan sedemikian rupa, sang ratu pun untuk sejenak beristirahat di sana sembari menunggu malam menjelang. Begitu malam telah turun, sang ratu dengan diantar 5 pelayan wanita keluar dari gua menuju Sungai Gajahan yang terletak tak jauh dari sana. Sang ratu membersihkan diri di sungai tersebut. Selesai membersihkan diri, beliau kembali ke dalam gua. Di tempat yang telah dipilih, sang ratu melepaskan seluruh busananya hingga telanjang bulat. Rambutnya diurai sedemikian rupa hingga menutupi bagian payudaranya. Ratu Kalinyamat duduk bersila. Sang ratu bertekad tidak akan mengenakan busananya lagi sebelum Arya Panangsang mati
tempat tapak telanjang Ratu Kalinyamat hingga sekarang menjadi tempat ziarah. Terletak di Desa Danaraja, Jepara bagian utara, dan Sungai Gajahan masih tetap mengalir di sana. Kondisi seperti itu, hanya pelayan wanita saja yang diperbolehkan mendekati beliau. Diam-diam, walaupun Ratu Kalinyamat juga tengah menjalani tapak telanjang, melalui ke-20 prajurit pilihan yang menjaganya, Ratu Kalinyamat mencoba menghubungi beberapa mantan petinggi Jepara yang masih loyal kepadanya. Beberapa mantan pejabat tersebut diam-diam pula bertandang menghadap ke Gunung Danaraja. Dari sini, koordinasi mulai dibangun kembali. Ratu Kalinyamat perlahan dan pasti mulai merapatkan barisan pada pendukungnya. Kekuatan Jepara yang tercerai-berai akibat gempuran Jipang Panolan diam-diam mulai menyatu kembali. Usaha pembunuhan Adipati Adiwijaya. Arya Penangsang sudah bersiap untuk menyerang Pajang, namun Sunan Kudus masih menghalanginya. Pajang terlalu kuat untuk diperangi saat ini. Seluruh kekuatan Islam Apangan, bahkan sedikit banyak kekuatan Siwa Buddha, ini telah merapat dalam satu barisan di bawah Panji Kadipaten Pajang. Jika Dewan Wali Songo sudah jelas-jelas memberikan dukungan kepada Jipang, maka penyerangan ke Pajang tidaklah menjadi masalah. Karena sudah dapat dipastikan Cirebon dan Banten mau tidak mau akan ikut memperkuat barisan Jipang, manakala Dewan Wali telah mengeluarkan fatwanya. Kekuatan Pajang sebenarnya terletak pada sosok Jaka Tingkir sebagai pewaris tahta Majapahit. Sosok Adipati Pajang ini mampu memberikan semangat romantisme yang luar biasa akan kejayaan Majapahit, baik pengikut dari Siwa Buddha maupun Islam Apangan. Mereka semua sangat-sangat mengagungkan Majapahit. Sunan Kudus memberikan solusi. Jika Jaka Tingkir berhasil dibunuh, maka dapat dipastikan kekuatan Pajang akan terpecah-pecah. Model pembunuhan seperti yang pernah dilakukan kepada Sunan Prawoto yang berhasil dengan gemilang, tidak ada salahnya dicoba untuk dilakukan sekali lagi kepada Adipati Pajang tersebut. Arya Penangsang merespon solusi yang dianjurkan oleh Sunan Kudus. Dipilihnyalah 4 orang anggota prajurit Sureng, prajurit khusus Jipang Panolan, untuk menjalankan tugas rahasia tersebut. 4 anggota prajurit pilihan yang diambil dari anggota pasukan khusus segera ditugaskan menuju Pajang. Konon, Jaka Tingkir adalah sosok manusia dikdaya yang tubuhnya kebal senjata tajam. Maka sekali lagi, keris Kiai Brongot Setan Kober yang berhasil direbut dari dalam kereta kencana Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat. Dikala penyerangan kepada 2 bangsawan tersebut tempo hari, kini dibekalkan kepada 4 orang prajurit tersebut dengan menyamar sebagai pedagang keliling. 4 orang prajurit khusus Jipang Panolan tersebut segera berangkat menuju Pajang. Beberapa hari mereka menempuh perjalanan dan akhirnya sampai juga di ibu kota Kadipaten Pajang. 4 orang prajurit Jipang selama 3 hari menyamar sebagai pedagang keliling, sembari pura-pura menjajakan dagangan yang berupa pakaian jadi. Mereka mencoba mencari informasi seputar kondisi dan situasi Kadipaten. Sebagai seorang prajurit khusus yang telah terlatih, mereka dengan sangat cepat mampu menandai di mana titik-titik lemah penjagaan Kadipaten Pajang. Setelah yakin akan keberhasilannya, maka pada hari keempat, tepat tengah malam, mereka segera memulai aksinya. Malam itu, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani belum tertidur. Keduanya masih terjaga sembari berbincang-bincang. Namun mendadak, baik Ki Ageng Pemanahan maupun Ki Juru Mertani merasakan perubahan suasana yang aneh.
kondisi kadipaten tiba-tiba terasa senyap. Bahkan suara burung malam yang sesekali terdengar, kini mendadak tak terdengar sama sekali. Seolah seluruh makhluk penghuni malam telah hilang begitu saja. Entah kemana, bahkan cangkrik pun tiba-tiba tidak memperdengarkan suara khasnya. Suasana yang terasa aneh seperti itu membuat kedua orang ini waspada. Ki Juru Martani berbisik kepada Ki Ageng Pemanahan bahwa sepertinya ada orang tengah menebarkan kekuatan gaib, ilmu sirap, yaitu jenis ilmu yang dipergunakan untuk membuat orang lain tertidur pulas, bagikan orang mati. Ki Ageng Pemanahan segera memutuskan untuk keluar dari bilik pribadi dengan diikuti oleh Ki Juru Martani. Keduanya segera berkeliling areal kadipaten. Di dalam bilik peraduan, Adipati Adiwijaya juga merasakan perubahan suasana yang misterius tersebut. Malam itu, sang Adipati tidur dengan ditemani 4 orang istri selir. Keempat istri selir nampak pula tertidur di sisi kanan dan kiri sang Adipati. Mereka tertidur bagaikan mati. Hanya tinggal Adipati Adiwijaya saja yang terjaga, dengan benak dipenuhi tanda tanya. Ada sesuatu yang tengah terjadi. Sang Adipati kini mulai meningkatkan kewaspadaannya. Dengan tetap berbaring telentang, Adipati Adiwijaya sengaja menyelimuti tubuhnya dengan selembar kain kemben. Situasi sangat-sangat senyap. Mendadak, dari arah pintu kamar, lama-lama terdengar bunyi berisik. Mata sang Adipati nyalang, melirik ke arah pintu kamar. Jelas, dari arah luar, ada orang yang sengaja berusaha masuk secara paksa ke dalam. Sang Adipati waspada, dengan tetap dalam posisi terlentang, berselimutkan kain kemben. Sang Adipati siaga sepenuhnya. Tak berapa lama berselang, 2 orang bercadar berhasil membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Yang seorang segera bergerak ke arah pembaringan, dan yang seorang tetap menjaga pintu. Terlihat keris diunus dari warangka, berkilat sesaat, tertimpa cahaya pelita kamar. Dengan memegang keris terunus dan berjalan mengendap-endap, salah seorang bercadar mendekati pembaringan Adipati Adiwijaya. Begitu jarak sudah sedemikian dekat dengan tubuh sang Adipati, orang bercadar tersebut secepat kilat menikamkan keris ke dada sang Adipati. Keris terayu nyalang mengarah dada. Namun terjadi keanehan. Tusukan yang sedemikian tepat dan mematikan tersebut mental bagaikan mengenai lempengan besi padat. Dada sang Adipati sama sekali tidak terluka sedikit pun. Hanya kain kemben yang dijadikan selimut tersingkap. Orang bercadar yang menusukkan keris terkejut. Sekali lagi dihujamkannya keris ke arah yang sama, dan sekali lagi pula keris mental bagaikan mengenai sebuah logam yang padat. Di saat itu, Adipati Adiwijaya mendadak membuka mata nyalang. Dengan menggeram marah, Adipati Adiwijaya segera menjejakkan kakinya ke dada orang yang bercadar, yang berusaha sekali lagi hendak menusukkan keris ke arah tubuhnya. Jejakan kaki sang Adipati tepat mengenai dada. Tubuh orang yang bercadar terdorong ke belakang, lantas jatuh menimpa perabotan kamar, diiringi bunyi gaduh yang nyaring. Bunyi gaduh akibat jatuhnya tubuh orang bercadar menimpa perabotan kamar membuat keempat istri selir terbangun. Kontan begitu menyadari ada 2 orang lain dalam kamar, mereka langsung menjerit ketakutan. Dengan bertelanjang dada, Adipati Adiwijaya bangkit dari pembaringan dan langsung menyambar sebuah keris yang menyandar di sudut dinding. Adipati Adiwijaya menghunus keris tersebut seketika. Salah seorang bercadar yang sedari tadi menjaga pintu, tanpa menunggu waktu, langsung menyerang sang Adipati.
Perkelahian segera terjadi, dan kegaduhan pun segera tercipta. Diiringi jerit ketakutan keempat istri selir, yang kini nampak berkumpul berdiri di pojok kamar. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.